Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang Buddha semuanya, pagi hari ini tanggal 9 Desember ya, 9 Desember 2023. Sekali lagi ini bulan terakhir di tahun 2023, artinya kita akan memasuki di tahun 2024 ya. Dan seperti biasa, Bapak Ibu ya Bunda, mungkin di hari Sabtu ini ya, 9 Desember 2023, mungkin seperti biasa yang kemarin saya bilang, kalau waktunya weekend itu biasanya aktivitasnya di rumah bersama keluarga atau mungkin ngurusin beberapa hobinya ya kan. Kalau ada yang flora, ada yang fauna, ada yang ya anything lah ya, semuanya ya. Jadi hari ini seperti biasa saya kembali hadir untuk menemani Anda semua. Mungkin video ini ditonton ketika sedang leye-leye waktu malam hari ketika pulang kerja, atau mungkin di pagi hari sambil ngopi dan makan pisang gorengnya. Baik, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan aglonema apa ya kira-kira. Kita lihat sama-sama di sini. Ini dia aglonema Stardust. Red Stardust ya nih. Iya pemirsa, aglonema Red Stardust. Ini warnanya yang saya suka dari Red Stardust ini mengingatkan saya sama baju batik. Baju batik saya yang dulu saya pernah pakai seperti ini ya. Jadi menarik dan unik, daunnya itu warnanya itu di apa, ada warna hijau, merah, dan kayak merah mudanya pudar gitu ya. Jadi motifnya seru, motifnya bagus. Ini cocok dijadikan sebagai mungkin inspirasi buat desain batik gitu ya. Batik jadi cantik nih gitu. Tuh, lihat. Kita akan zoom teman-teman semuanya tuh. Kita akan zoom apa ya, kalau kita pegang ini tuh bagus ya. Nah, kalau kita pegang ini sedikit berelief ya. Ini di tengahnya ini merah marun, kemudian di pinggir-pinggirnya ada guratan-guratan warna apa sih, merah pudar ya, atau pink mungkin. Kemudian di sini ada hijau-hijau ya gitu. Nah ini sebenarnya sih anakannya nih ya, anakan ya, indukannya udah kemana nih? Oh, udah mati kayaknya dipatok kalkun kemarin. Atau kalkun jadi acak-acakan semuanya ya. Ini udah lama sih, ada setahun nih. Udah ya, kita miliki ini setahun. Jadi Bapak Ibu yang mau coba pelihara Red Stardust ini, sebenarnya nilai ekonomisnya mahal atau murah? Hah? Murah ya? Murah lah ya. Jadi penghobi aglonema kalau mau koleksi ini murah banget sebenarnya, masih terjangkau lah ya, enggak yang tus-tus sama jut-jut. Ini masih puluhan ya nih, masih puluhan lah, 10.000 itu maksudnya, bukan puluhan juta. Iya, jadi kembali lagi ya. Jadi hari ini seperti biasa, kalau saya pribadi pagi-pagi itu di hari Sabtu biasanya kita jogging ya, saya jogging dan jalan kaki atau lari kecil gitu di sekitaran rumah sini. Badan itu terasa fresh gitu kan. Jadi memang kalau habis olahraga itu kita bisa fresh, karena ketika sedang olahraga keluar keringat itu capeknya itu beda ya, walaupun capek tapi bedanya itu fresh gitu kan, dibandingin kita nggak ngapa-ngapain, itu beda capeknya gitu. Jadi mendingan Bapak Ibu yang Bunda semuanya pemirsa, ayo kita galakan lagi olahraga di pagi hari, jalan kaki atau lari kecil atau aktivitas gitu kan. Kalau nggak sempat aktivitas di luar rumah, itu mungkin kita bisa beres-beres, kita ngepel, kayaknya habis itu kan, tapi sama istri saya sih, bukan saya gitu. Habis dipel nih. Jadi teman-teman bisa aktivitas apapun itu ya, jangan pernah mager di kamar ya kan. Kalau sekarang kan memang godaannya tuh enak ya, bangun tidur ya kan, habis itu sholat subuh biasanya kan kalau yang muslim ya kan. Nah kalau misalkan habis itu biasanya kan megang handphone lagi tuh, leye-leye terus saja kan, niatnya mungkin sebentar, habis itu lama-lama nggak berasa udah jam 11 aja kan, itu akhirnya mager untuk keluar gitu kan. Nah itu, jadi memang kalau saya bilang sih si setan handphone ini coba aja tuh gede banget kalau sekarang ya gitu.
Oke, berbicara masalah si Aglo Menarik Sadas ini, hanya hari ini mau bicara mengenai apa, weekend ya, weekend. Kemarin kan kita mau bahas weekend. Nah, weekend sendiri kan waktunya untuk rehat, waktunya untuk me time lah ya, sama hobi kita. Hobinya apa nih? Misalkan ada yang mancing, ada yang hobinya itu bersepeda, ada yang hobinya mungkin apa namanya, traveling gitu kan ya. Nah itu macam-macam tuh ya Bapak Ibu. Saya percaya sama semuanya yang nonton video ini, sepertinya semua orang punya hobinya masing-masing gitu kan, karena jarang orang yang nggak punya hobi ya. Even itu hobinya makan berarti itu hobi kan gitu. Jadi ada aktivitas kegemaran, aktivitas kegemaran aktivitas yang cenderungnya dilakukan ya untuk memberikan rasa kepuasan gitu kan. Kepuasan saya mungkin secara jiwa happy, secara apa, fisik mungkin dirasakan gitu kan. Jadi memang hobi itu macam-macam ya gitu. Stardust ini mengatakan bahwa hari ini carilah hobi yang bermanfaat ya, carilah hobi yang bisa menjadi kebaikan buat kita dan orang lain kalau bisa ya kan. Jadi kalau hobi itu jangan egois seharusnya ya. Jadi mentang-mentang kita hobi pelihara burung 100 ekor gitu. Nanti burungnya tuh bisa efeknya berterbangan kemana-mana, enak kemana-mana. Itu kan ini menimbulkan masalah di apa namanya, di tetangga ya, lingkungan gitu loh. Jadi kalau hobi ya kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain gitu kan. Cukuplah buat kita saja ya kan. Karena sorry ya, ketika kita hobi dengan apa ya istilahnya, memperbanyak gitu kan. Misalnya hobinya burung ya, kalau cuma burung 5-10 ekor sih gak ada masalah ya, tapi kalau ratusan bahkan ribuan, ini gila sih menurut saya. Itu udah gila sih, bukan hobi lagi, itu mah ternak kan gitu kan. Nah, makanya yang namanya hobi itu sekedar aja ya, karena sekedar menghobi menghibur jiwa-jiwa kita yang sedang lagi penat, lagi suntuk, lagi habis capek kerjaan gitu kan, bukan untuk produksi massal gitu. Kalau produksi massal berarti kan bukan untuk hobi, itu berarti untuk bisnis lah kan gitu. Tapi ada pertanyaannya kan, hobi bisa jadi bisnis. Betul, saya setuju. Cuma mungkin konsepnya adalah apabila kita punya hobi, sebaiknya ya kan kita tes dulu nih, hobi saya ini begini nih, kira-kira kalau diperbanyak aman gak ya buat lingkungan sekitar, orang-orang sekitarnya nerima gak ya gitu sih. Nah kalau tanaman juga sama gitu kan. Misalkan tanaman nih kita hobi nih banyak gitu kan, kita beli ya kan. Habis itu sampai misalkan keluar tetangga tanaman kan, sampai keluarganya tetangganya ini tanaman aku keluar gini kan ya, akhirnya kan jadi gak enak gitu. Makanya sedang saja gitu ya. Misalkan hobi apa nih, hobi ngoleksi mobil ya kan, mobil udah kebanyakan sampai parkir jual luar ya kan, sampai mengganggu jalanan. Nah, itu nggak bagus juga kan. Jadi kalau hobi itu, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu semuanya ya yang senang aja, karena sejatinya hobi itu untuk menghibur saja, bukan untuk memperbanyak dan menjadikan masalah bagi orang lain kan gitu. Itu gak etis sebenarnya. Jadi jangan egois. Walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya power, saya kira jangan egois juga. Kita makhluk yang bersosial, yang mempunyai perasaan juga harus kepada orang lain. Bagaimana kita menempatkan diri pada sebuah lingkungan ya gitu. Jadi kalau ingin Anda dihormati, dihargai, maka hargai orang lain ya. Jadi sebenarnya keywordnya ya, keyword atau kata kuncinya di pagi hari ini, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang selalu berdampingan dengan manusia lainnya, sejatinya kita harus saling support, saling menghargai, saling menghormati. Begitupun dengan keberadaan kita di lingkungan, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain, karena boleh jadi kita mungkin menurut kita tidak bermasalah dengan misalkan hobi, tapi pas lama-kelamaan ternyata ini bisa menjadi masalah atau mengganggu orang lain. Ini juga
jadi problematika ya. Jadi sekali lagi mungkin pesan dari Aglonema ya, Red Stardust ini kembali lagi yang cantik di pagi hari ini, yang wah luar biasa kan. Kita bisa aku sih yes ya maksudnya yes, cantik banget gitu kan. Dan ini inspirasi buat jadi model batik ya, seperti itu. Oke. Oke, di hari Sabtu ini yang cerah ya. Cerah sih belum zing, sorry. Ini cerah tapi hampir cerah lah ya. Tuh. Tapi memang matahari belum nongol sih. Jadi ya belum dikatakan cerah ya. Masih malu-malu lah, semi cerah. Ya oke. Jadi pada hari ini apa namanya, pesan dari Red Stardust ini ya, jika kita ingin dihargai maka hargai orang lain ya. Itu perlakukan orang dengan baik, perlakukan orang dengan manusiawi, jangan pernah menyepelekan, karena kita hidup tidak sendiri ya. Ingat kita nanti meninggal nggak ada, bayangin kalau kita meninggal tidak ada yang ngelatin, ngeburit gimana gitu ya. Jadi tolong please bagi orang-orang yang masih menganggap menyepelekan orang, ubah mindsetnya ya, karena sejatinya kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Red Stardust di pagi hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Suara Tanaman Channel ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan khusus bagi saya pribadi. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Red Stardust, dadah juga. Assalamualaikum.